bersiap-siap dari Kabupaten Goa. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, inovasi dari Kabupaten Goa, si cantik Bu Priska. Solusi cepat, 3 aplikasi berpadu pelayanan registrasi kependudukan. Dipersilakan kepada inovator dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Goa untuk naik ke atas. Boleh diberi aplaus kepada Kabupaten Goa. Baik Bapak Ibu, kita persilahkan kepada inovator untuk mempresentasikan inovasinya. Dipersilahkan untuk mengambil tempat di depan. 7 menit untuk presentasi inovator. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengawali ini yang terhormat pada para panelis, mengawali pemaparan saya terkait si cantik Bu Priska ini bahwa ini adalah merupakan inovasi untuk mempermudah masyarakat untuk memberikan pelayanan kepada untuk mendapatkan pelayanan di Dinas Kependudukan Kabupaten Goa, di mana menurut data BPS bahwa Kabupaten Goa itu terdiri dari dua dataran, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi, bahwa kesulitan akses ini berdampak pada cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga masyarakat enggan untuk memiliki atau mengurus dokumennya karena terkendala biaya, lamanya perjalanan, dan tinggi wilayah. Terus yang kedua, masalah selanjutnya itu adalah lambatnya di loket konvensional atau loket fisik tatap muka, di mana itu prosedurnya sangat panjang dan membutuhkan waktu yang agak lama, sehingga menimbulkan kerumunan masyarakat di masa pandemi, antrian menunggu di luar kantor dan di dalam kantor, antrian menunggu di luar dan di dalam kantor penyerahan dokumen output hasil pelayanan. Jadi belum lagi terjadi bolak-balik apabila masyarakat datang ke kantor itu lalu berhadapan dengan loket dan dia dinyatakan berkasnya kurang, maka dia harus kembali lagi ke daerahnya, yang itu pasti membutuhkan biaya dan waktu yang banyak, sehingga jadi tidak efektif. Jadi jauhnya akses layanan, besarnya biaya non pelayanan itu, serta lambatnya prosedur, dan belum lagi harus bolak-balik mengurus apabila sampai di depan loket itu berkasnya masih kurang. Itu akan menambah beban masyarakat, yang dimana beban itu dia dapatkan hanya untuk mendapatkan dokumen yang kependudukan yang menjadi haknya masyarakat. Jadi haknya masyarakat itu memiliki dokumen kependudukan, jangan kita bebani lagi dengan hal-hal seperti itu. Sehingga kita mengajukan inovasi, merubah dari loket fisik lagi menjadi loket digital dengan menggunakan 3 aplikasi yang berpadu, antara lain WhatsApp, Google Form, dan Spreadsheet. WhatsApp itu sebagai media komunikasi, Google Form sebagai antarmuka, Spreadsheet itu adalah sebagai database untuk menyimpan data hasil pelayanan. Apa yang kita lakukan pertama itu adalah melakukan sosialisasi terhadap nomor-nomor layanan, baik secara menggunakan baliho, leaflet, brosur, ataupun pertemuan ceramah tatap muka. Di samping itu kita juga melakukan sosialisasi nomor layanan itu dengan menggunakan fasilitas online berupa WhatsApp, radio, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Semua media komunikasi kita lakukan, kita upayakan untuk menyebarkan nomor-nomor layanan yang kita miliki di Dukcapil Goa. Lanjut, ini adalah proses bagaimana kita
memanfaatkan layanan tersebut. Yang pertama itu kita menggunakan WhatsApp, kita menyapa nomor layanan dengan mengetik apa saja, entah itu ping, assalamualaikum atau apa, maka otomatis akan diberikan dua link. Link yang pertama itu adalah link persyaratan untuk melihat kembali persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah link Google Form yang isinya adalah masyarakat diminta untuk mengisi nama, nik, nomor KK, kecamatan, nomor HP, email, jenis layanan, penjelasan singkat layanan, mengupload file, berkas permohonan, dan upload swafoto atau selfie lalu kirim. Maka data-data tersebut itu akan masuk ke spreadsheet. Data-data layanan dari Google Form itu yang diinput oleh masyarakat itu akan tersimpan di spreadsheet. Berdasarkan spreadsheet tersebut, maka operator langsung melakukan pekerjaannya dan menginput data-data permohonan tersebut ke dalam aplikasi SIAK Kemendagri. Dan seterusnya itu apabila dokumennya selesai dikerjakan, file dokumen itu akan langsung dikirimkan masuk ke email pemohon tanpa menunggu lagi di ruang kantor untuk outputnya. Jadi manfaatnya itu yang pertama, seluruh kecamatan yang selama ini itu terkendala untuk mendapatkan layanan, mengakses layanan kami itu secara keseluruhan itu sudah mampu menggunakan, sudah mengalami peningkatan, utamanya bagi dataran tinggi, peningkatannya signifikan. Terus yang kedua, ini adalah merupakan salah satu layanan era digitalisasi pelayanan publik yang diharapkan bahwa pelayanan di Dukcapil Goa itu akan efektif dan efisien. Terus selanjutnya itu masyarakat yang datang itu sudah mulai berkurang. Tidak ada lagi antrian, tidak ada lagi kerumunan, tidak ada lagi yang menunggu. Karena semua menunggu di rumah, menginput, mengisi, dan mengupload dokumen itu di rumah, tanpa harus datang lagi ke kantor. Terus masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik. Kenapa tidak perlu bolak-balik? Karena masyarakat menginput di rumah. Apabila ada kekurangan berkas maka dichat menggunakan aplikasi WA itu, wah ini berkas ini yang kurang, kirimkan lagi foto, karena lagi dokumenta yang ini, maka langsung dikirimkan. Maka masyarakat itu tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengurus dan melengkapi berkasnya. Terus manfaat selanjutnya itu bahwa si Cantik Bu Priska ini telah dimanfaatkan oleh desa. Dari 167 itu sudah 64 desa dan kelurahan yang memanfaatkan. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang gaptek, tidak memiliki HP, tidak mampu mengakses internet. Bahwa masyarakat yang ada di pelosok-pelosok desa itu, apabila dia tidak maka dia tinggal langsung datang ke kelurahan atau di desa, kantor desanya saja, maka di situ ada petugas yang mampu melakukan pelayanan. Hal ini juga ditunjang dengan rancangan Ranperbub. Jadi kita sudah merancang Ranperbub terkait dengan percepatan dokumentasi, di mana pesertanya itu melibatkan beberapa stakeholder seperti disabilitas, forum anak, forum perempuan, forum pemuda, dan SKPD terkait, dan termasuk desa dan kelurahan sebagai stakeholder pengguna. Ranperbub itu pada saat ini telah sampai pada tahap harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bapak Ibu. Cukup menarik ya. Namanya saja sudah cantik. Ya. Jadi selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada Bapak Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Goa untuk memberikan testimoninya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat para finalis. Saya langsung akan membacakan saja karena waktunya sangat singkat. Saya takut jangan sampai saya terlalu banyak improvisasi, akhirnya tujuannya tidak tercapai. Baik, inovasi si Cantik Bu Priska ini adalah wujud dari hasil analisis kondisi faktual pelayanan Adminduk Kabupaten Goa yang selama ini diselenggarakan melalui loket fisik dalam lingkungan kondisi wilayah kami yang begitu luas, yang terdiri dari dua dataran, terdiri dari dataran rendah dan terdiri dari dataran tinggi. Memang sejauh ini ada dua masalah faktual yang kami hadapi, yaitu terkait dengan aksesibilitas. Aksesibilitas ini terkait dengan pelayanan fisik yang terpusat di ibu kota. Nah, ini yang
yang bermasalah. Kemudian terkait dengan proses pelayanan yang memerlukan penyesuaian baik terhadap kondisi objektif masyarakat maupun dengan kebijakan e-government yang sejak lama telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Saya mengikuti, mengawasi dan mengapresiasi inovasi kawan-kawan di Dukcapil Goa, bahwa pada mula percobaan saja si cantik Bu Priska ini sudah sangat banyak perubahan yang terjadi, sehingga kami telah menerbitkan SK nomor 12/1/Dukcapil tahun 2020. Dan inovasi ini sangat efektif sekali dengan mekanisme dan menuai dengan pelayanan loket fisik yang selama ini banyak sekali menuai permasalahan yang terjadi. Sebagaimana hasil asesmen dan legitimasi leading sektor nasional, kami juga telah mengusulkan perbub terkait dengan perbub kolaborasi terkait sektor tentang percepatan pemenuhan dokumen Adminduk bagi masyarakat rentan. Ini salah satu ini untuk mewakili masyarakat kita yang memang tidak bisa mengakses dokumen secara online. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya video dari inovasi si cantik Priska. Mari kita saksikan 3 menit si cantik Bu Priska. Baik, itulah tadi pemaparan dari inovasi si cantik Priska maupun testimoni dari Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Goa dan video 3 menitnya. Selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada tim penilai untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Kami persilakan Prof. Sangkala barangkali
ada tanggapan maupun pertanyaan kepada inovasi si cantik Bu Friska? Iya, Silakan baik. Pak. Iya, saya tertarik ini. Saya mau lihat yang mana Bu Priska ini. Nampaknya laki-laki semua depan ini. Jadi kan inovasi itu menarik. Gitu. Nah, termasuk mengenai video tadi itu. Video itu kan gambar hidupnya apa yang dipaparkan. Jadi mestinya saran saja ini bahwa mestinya dalam video itu menampilkan masalahnya apa, ide inovasi seperti apa, signifikansinya, adaptabilitas dan keberlanjutan dari inovasi ini dan kerjasama antar siapa itu yang ditampilkan supaya terlihat bahwa video ini gambaran yang tertuang di dalam tulisan gitu ya. Nah, saya melihat tadi ada perubahan-perubahan yang dipaparkan tetapi masih bersifat kualitatif. Jadi seharusnya memang baik berapa lama menunggu, berapa jumlahnya, kerugian dialami. Kalau bisa dibuatkan angka. Jadi gampang terukur oleh tim penilai. Nah, kemudian inovasinya ini dengan loket fisik dan loket digital. Ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan kalau kita lihat dalam reformasi tematik itu, RB tematik itu memang sebaiknya mengaitkan bahwa inovasi ini sudah masuk di dalam arsitektur SPBE karena surat edaran Kementerian PAN-RB 18 2022 itu sampai Desember semua daerah itu sudah harus menyampaikan atau menyusun arsitektur dan peta SPBE daerah. Nah, supaya ini mendapatkan nilai plus, maka sampaikan bahwa inovasi ini sudah terintegrasi di dalam terutama RPJMD, Renstra dan arsitektur maupun peta rencana SPBE-nya. Itu yang saya kira penting untuk diintegrasikan. Apalagi ini apakah memang inovasi ini sudah terintegrasi dengan aplikasi dari pemerintah pusat karena penekanan dari SPBE itu adalah terintegrasi dengan pusat supaya tidak ada redundan di dalam pembuatan aplikasi-aplikasi kecuali memang aplikasinya tidak dari pusat sehingga itu memungkinkan kita di perangkat daerah itu untuk membuat ini. Ya. Nah saya kira itu yang sangat penting dan saya kira GoP sudah punya mall plan publik ya dan dalam 2 tahun ini memang Menpa menekankan pentingnya membangun atau merubah mall pelayanan publik itu menjadi full digital. Jadi saya kira ini penting ditekankan di sini sehingga ini kelihatan unsur kebaharuannya karena mampu mengintegrasikan aplikasi ini ke dalam kebijakan baru dari pemerintah pusat. Ya, bagian penting dari salah satu reformasi tematik yaitu digitalisasi sistem administrasi pemerintahan. Saya kira itu masukan saya. Ya, terima kasih Pak Prof. Ini mungkin hanya masukan. Selanjutnya kami persilakan Bapak Mutakin. Iya, saya mau masuk di penampilan ininya, slide-nya. Tadi perlu diperbaiki, saya pikir ada beberapa tampilan yang pemilihan warnanya jadi agak sulit terbaca. Pertama, yang kedua terkait masalah testimoni dari masyarakat tentang kemudahan yang mereka peroleh setelah adanya inovasi si cantik Bu Priska ini seperti apa gitu. Apakah yang tadinya mereka misalkan kalau mengurus berkas itu harus 3 hari, ini jadi sisa berapa menit, itu perlu ditampilkan begitu. Terima kasih. Baik, mau ditanggapi Pak? Silakan. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaannya mengenai testimoni itu pada prinsipnya kami sudah sediakan, tapi menurut panitia tadi tidak usah ditampilkan. Jadi kalau Bapak berkenan atau panitia berkenan, saya bisa ambil filenya dan tampilkan di depan. Tidak usah mungkin ya. Tidak perlu barangkali. Ya. Terima kasih. Ya, karena ya baik. Karena masih ada waktu, silakan barangkali Pak Ibu Fadia atau Pak Andi Lukman. Disilahkan.
Kalau saya Prof, Maret ini kan bulannya International Women's Day. Hari Perempuan Internasional itu di bulan Maret. Saya sebenarnya lebih mengusulkan judulnya Prof, jangan pakai stereotip cantik. Pakai si cerdas Bu Priska. Cerdas itu apa? Cepat dan apa? Kalau ada asnya apa? Cepat dan ringkas. Jadi cantik itu stereotip Pak Kades. Ya, dalam manifestasi ketidakadilan gender, karena cerita orang sekarang tentang pendekatannya gender inklusif, jadi harus selalu menjadi catatan ketika memilih diksi-diksi yang mengarah ke stereotip. Saran saya jauh lebih berbangga Ibu Friska kalau si cerdas daripada si cantik. Terima kasih. Ya, disilakan Pak. Tambahan saja juga untuk inovator. Mungkin nanti masalahnya itu Pak ditampilkan ini basisnya dari survei IKM tahun lalu begitu. Kalau di Dukcapil ini rutin IKM-nya disurvei. Jadi lama antrian, bagaimana lama layanan, prosedur layanan tadi itu basisnya berdasarkan pada survei IKM tahun berapa sebelum program ini ada. Lalu setelah program ini diluncurkan, ini saya tunggu-tunggu juga tadi Pak, ada nggak ini survei IKM yang bisa menunjukkan perbaikan layanan setelah adanya program ini? Dengan menampilkan seperti yang disampaikan tadi, lama tunggu, lama antrian dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kenapa nggak lengketkan di website Pemkab Goa begitu. Artinya ada rumah khusus yang kemudian Dukcapil terintegrasi dengan maroskap.go.id. Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita masih punya waktu sedikit, barangkali inovator mau menanggapi. Silakan. Ya, terima kasih tanggapannya Pak panelis. Mengenai SKM di kita itu di Dukcapil setiap saat, setiap selesai memberikan pelayanan kepada satu orang, kita berikan kuesioner secara digital, bukan kertas. Jadi melalui WA setelah dia mengajukan permohonan dan menerima dokumennya, langsung otomatis terkirim formulir dalam bentuk Google Form di WA untuk langsung dia isi. Jadi kita punya data bukan per hari, bukan per bulan, per tahun, bukan, per hari. Jadi kita punya data survei itu pelayanan per hari. Karena mengingat keterbatasan waktu pemaparan, jadi kita tidak masukkan. Jadi seperti itu. Jadi setiap terus menurut dan kami melakukan pelaporan ke bagian Ortala itu ke bagian organisasi itu per triwulan. Jadi setiap triwulan kita melaporkan hasil survei kami itu kepada bagian Ortala. Begitu Pak barangkali. Terus mengenai website, kami punya website Pak yang terkoneksi dengan GoaCap itu di dukcapil.goacap.id itu akan kami konekkan di situ untuk link untuk websitenya, link untuk WhatsApp-nya nanti itu kita akan koneksikan dengan website tersebut. Terima kasih Pak. Oke, baik. Barangkali masih ada dari tim penilai satu orang. Prof. Coba Haidar. saya. Oh iya. Ibu Andi Rahmi. Iya. Silakan. Abe. Satu hal ya, saya nyambung tadi dengan Prof. Sangkala, harusnya hadir itu si cantiknya situ, tetapi jangan cantiknya yang ditonjolkan, tapi kecerdasannya yang ditonjolkan. Yang pertama. Kemudian mengenai testimoni, sebaiknya di videonya itu sudah sekaligus. Jadi ditayangkan testimoni juga ada di dalam situ. Ya, namun satu hal yang saya lihat di video bahwa perubahan yang terjadi setelah itu sangat singkat. Cuman satu lembar begini selesai, terima kasih. Ya, padahal itu yang kita mau lihat sejak adanya inovasi ini, bagaimana itu Dukcapil dalam melayani penduduk. Ya, itu. Satu lagi ke depan, kan inovasi ini tidak stagnan ya atau tidak seperti ini seterusnya.
Dia setiap tahun harus dikembangkan. Pikirkan juga orang yang tidak bisa datang ke Dukcapil untuk mendatakan KTP-nya misalnya atau identitas dirinya. Apakah ada ide pengembangan ke depannya bisa lebih lagi ke masyarakat seperti itu? Karena rata-rata masyarakat yang pedalaman itu bukan HP digital yang dipakai. Iya, HP kalkulator. Iya, jadi itu mungkin ke depannya itu dikembangkan ke situ ya. Ya, oke, makasih. Baik, masih ada tanggapan Ya, dari jadi, inovator? Terima Silakan. kasih Ibu. Jadi perubahan yang di slide itu mengingat keterbatasan durasi slide itu juga itu menjadi kendala kami, tapi setidaknya kami bisa menampilkan walaupun hanya sekejap. Terus mengenai pengembangan aplikasi ini, mungkin saya bisa cerita. Yang pertama itu aplikasi ini pelayanan semenjak awal pandemi itu kami hanya menggunakan WA saja, WA untuk 18 kecamatan itu menggunakan WA masing-masing pejabat 18. Masalahnya adalah tidak bisa dikontrol. WA masuk ke layanan masing-masing pejabat itu bahkan sampai tengah malam itu, sehingga dibutuhkan sebuah perubahan dengan menggunakan metode si cantik Bu Priska ini. Terus mengenai pengembangan selanjutnya, rencana ini kita akan mengembangkan menuju ke kecerdasan buatan. Jadi kita akan mencoba mengembangkan ini pelayanan menggunakan kecerdasan buatan yang ada yang telah viral sekarang itu. Kita akan menyandingkan itu, menggunakan itu untuk mempermudah lagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Terus mengenai aksesibilitas bagi orang yang jauh dan gaptek itu sudah kita lakukan dengan membuka layanan di desa kelurahan. Jadi orang gaptek, orang yang tidak bisa menempuh perjalanan sampai ke ibu kota Kabupaten Sungguh Minasa, Goa, itu bisa langsung membawa berkasnya ke kantor lurah atau kantor desa di mana domisilinya berada. Ya, itu terkait juga diperkuat lagi dengan yang ada di Perbub, penyusunan Perbub, Ranperbub mengenai percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat rentan yang yang kita kerjasamai dengan USAID Erat Sulsel. Jadi seperti itu, Bu. Oke, baik. Masih ada dari tim penilai mungkin? Kita cukupkan? Masih ada waktu setengah menit sebenarnya. Atau ada tambahan dari Pak Kadis? Tanggapan? Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi bahwa inovasi yang dilakukan oleh teman-teman kami ini sebagai inovator ini sangat luar biasa sekali. Itu sangat membantu karena kelihatan sekali dari IKM-nya kami itu sangat bagus. Jadi indeks kepuasan masyarakat itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Yang kedua, cakupan pemenuhan hak anak ini terkait dengan akte kelahiran itu sudah melampaui target nasional sebesar 99,95%. Ini sangat luar biasa sekali, sehingga saya secara pribadi mengapresiasi terkait dengan inovasi ini. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, dengan selesainya presentasi maupun video dari inovasi Kabupaten Goa ini, kita akhiri sesi siang ini dengan istirahat. Dipersilakan kepada tim inovasi Kabupaten Goa untuk kembali ke tempat. Terima kasih dan beri aplaus. Bagi tim penilai, terima kasih kepada tim